Salam, suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya sehingga saya berada sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya Ebong Sukamto. Saya terlahir dari agama Hindu dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Saya bisa terpanggil ke kampus Siapin, dan sebelum saya masuk ke Siapin, dulu saya pernah bekerja di perusahaan DBK, Daya Bumi Dokternya, yang ada di Kalimantan Tengah. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga saya boleh sampai hari ini dipanggil Tuhan ke kampus Siapin. Itu hal yang luar biasa yang saya alami. Dulunya saya yang beragama Hindu, tetapi ketika saya mengalami kasih Tuhan, di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga sampai sekarang saya memeluk agama Kristen. Awal saya memeluk agama Kristen, sebenarnya lucu juga sih kalau saya cerita, karena waktu saya SMP dulu, di SMP saya nggak memiliki guru agama seperti itu. Jadi saya merasa bahwasanya saya nggak dianggap seperti itu. Makanya saya belajar sehingga saya memiliki mengambil sebuah keputusan sehingga saya dibaptis pada tahun 2012, dan saya memeluk agama Kristen seperti itu. Dan saya juga nggak tahu apa itu arti Kristen yang sesungguhnya. Yang saya tahu, saya cuma ikut-ikutan beragama Kristen seperti itu. Sering bersingkatnya waktu, berjalannya waktu, sehingga waktu itu saya lulus SMP dan masuk menginjak SMA. Setelah lulus SMA, sebenarnya saya bingung mau kemana. Apakah saya lanjut kuliah ataukah saya langsung bekerja seperti itu. Tapi saya juga nggak melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya, sehingga pada waktu itu karena ada tawaran dari Bapak Pendeta saya, kamu mau nggak ke Jakarta seperti itu. Karena mendengar kata-kata Jakarta kan maklumlah orang kampung seperti itu. Jadi ketika mendengar kata-kata Jakarta, saya langsung tertarik. Di pikiran saya ini, wow, ke Jakarta, saya harus bisa ke Jakarta seperti itu. Dan tiba-tiba di situ mungkin ada suara Tuhan juga mendatangi pribadi saya dan mendorong saya, memotivasi saya supaya saya datang ke Jakarta. Dan akhirnya pada tahun 2019 saya datang ke Jakarta dan saya sekolah misi selama 6 bulan di situ. Nama sekolah misi saya Hope Asia Foundation, yang terletak di Tangerang, BSD seperti itu. Setelah keluar dari Tangerang, selama saya menempuh proses di situ selama 6 bulan, saya pulang ke Kalimantan, balik ke Kalimantan. Dari situ, pas sudah sampai ke Kalimantan, saya tinggal di yayasan di Murung Raya seperti itu. Ada lagi tawaran. Ternyata Tuhan nggak bekerja berhenti sampai di situ saja. Ternyata Tuhan panggil saya, ada maksud dan rencana Tuhan gitu loh. Menurut saya Tuhan itu sungguh keren dan luar biasa seperti itu. Memang saya nggak ngerti kehendak Tuhan itu. Saya kira panggilan Tuhan itu hanya sampai di saja seperti itu, berhentinya sampai di saja seperti itu. Tapi rencana Tuhan indah. Memang rencana Tuhan nggak bisa diselangi oleh manusia. Itu yang perlu kita ketahui seperti itu. Jadi sering berjalannya waktu dan saya kembali lagi ke Jakarta seperti itu karena ada tawaran. Tahu-taunya diletakkan saya bersekolah dan berkuliah di Majalengka. Itulah terbentuk namanya di kampus Siapin. Saya ditaruh seperti itu. Yang dulunya saya nggak tahu itu Majalengka, nggak tahu Jawa Barat, nggak tahu kampus Siapin. Maklumlah namanya juga orang kampung. Tapi saya bersyukur sih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Tuhan panggil saya ke kampus Siapin, sehingga dari situ saya mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan sampai sekarang yang saya rasakan kasih Tuhan itu sungguh sangat luar biasa dan nggak ada batasnya dalam kehidupan saya, sehingga saya cuma hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Yesus Kristus karena Dia memang Tuhan yang saya percaya dan Tuhan yang sangat saya sanjung tinggikan sampai saat ini. Berbicara tentang sebelum saya masuk ke Siapinnya, saya juga nggak tahu yang namanya Gereja Penyebaran Injil, karena saya dulu bergereja di GSJA seperti itu. Saya memiliki gembala
dan saya dituntun oleh gembala, dan saya juga dibina oleh gembala sampai saya masuk Siapin. Memang latar belakang gembala saya, dia nggak berasal dari GPI, Gereja Penyebaran Injil seperti itu, karena dia berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Tapi kita nggak tahu juga rencana Tuhan seperti itu sampai saya terpanggil ke kampus Siapin. Berbicara tentang mujizat yang saya alami selama saya mengikuti Tuhan, selama saya mengiringi Tuhan, sebelum saya masuk ke Siapin, mujizat Tuhan sudah saya alami seperti itu. Mujizat Tuhan yang pertama yang saya rasakan, yang dulunya saya tidak mengerti, kenapa sih kok Ebong bisa masuk Kristen? Apa sih tujuan Ebong masuk Kristen seperti itu? Ternyata di balik itu ada hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam pribadi saya. Itu mujizat yang pertama yang sebenarnya nggak saya mengerti, tapi setelah saya renungkan, setelah saya pahami, ternyata itu adalah mujizat yang luar biasa, yaitu panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan yang kedua, ketika saya bergumul untuk uang sekolah saya, dan saya cuma hanya bisa berharap kepada Tuhan, kalau Tuhan telah panggil aku ke kampus Siapin di Majalengka, pasti Tuhan juga bertanggung jawab. Dari biaya sekolahku, segala biaya yang kuperlukan, pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Pasti Tuhan enggak akan mempermalukan orang yang bergantung, orang yang berharap kepada Tuhan. Itu mukjizat Tuhan yang kedua yang kurasakan sampai saat ini, sehingga uang sekolahku berjalan dengan lancar. Dan mukjizat Tuhan yang ketiga yang kurasakan, yang ada di dalam pribadiku, yang terbukti sangat jelas sekali, ketika pada waktu itu, waktuku di tingkat 1 semester awal di kampus Siapin, di situ aku cuman bergumul kepada Tuhan, karena pergumulanku cuman ingin menang dari kekerasan hati, ingin belajar rendah hati. Aku cuman bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan. Nggak mungkin aku bisa melayani Tuhan, nggak mungkin aku bisa menjadi alat Tuhan kalau kerendahan hati tidak ada di dalam diriku. Kalau hatiku masih keras, percuma aku melayani Tuhan. Tapi Tuhan bentuk sebegitu rupa, Tuhan oles sebegitu rupa, Tuhan proses sebegitu rupa. Memang sakit proses yang kualami, memang tidaklah mudah. Tetapi di situ aku merasakan mukjizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam pribadiku, sehingga pelan-pelan, dan dari situ aku bisa belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Itulah mukjizat Tuhan yang kurasakan. Sebenarnya banyak hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Memang nggak bisa kubayangkan, nggak bisa kupikirkan, karena hal yang Tuhan kerjakan itu memang melampaui batas dan pikiran manusia. Kenapa manusia sering bilang mustahil? Tetapi itu sangat tidak mustahil bagi Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan, itu yang sangat mudah Tuhan lakukan bagi kita. Itulah hal yang pernah kurasakan ketika aku mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Panggil Tuhan di usia yang menurut saya ini masih muda seperti itu loh. Masih muda, saya sudah mengalami Tuhan, saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah suatu anugerah yang keren bagi saya secara pribadi. Jadi saya cuma berharap, dan saya juga berdoa kepada Tuhan supaya setiap generasi muda yang saat ini hilang pengharapan, yang saat ini sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan, dan saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan bisa mampukan mereka, Tuhan bisa pulihkan hidup mereka, dan Tuhan bisa menangkan mereka. Dan itu kerinduan saya yang sangat besar. Kalau Tuhan bisa pakai saya untuk memenangkan jiwa-jiwa, terutama generasi muda, saya sangat bersyukur kalau Tuhan taruhkan saya di hal seperti itu, pekerjaan yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi pesan saya untuk setiap generasi muda dimanapun kalian berada, saya rindu kalian mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang saya alami dan yang saya rasakan sampai saat ini. Hal-hal yang memotivasi saya secara pribadi, terutama pesan dari kedua orang tua saya. Orang tua saya hanya bisa berkata seperti ini, "Nak, pokoknya kamu harus tetap semangat menempuhi pendidikanmu, gapailah cita-citamu sampai kapanpun engkau mau."
Itu adalah kata-kata yang membuat saya sangat termotivasi sekali, ingin terus bangkit, mengejar hayalan dan cita-cita saya. Dan bukan hanya mereka yang membuat saya termotivasi, ada juga beberapa teman saya, terutama teman dekat saya, yang saya bisa dikatakan sahabat terbaik saya, yaitu Yosafat dan Aldo, yang sering memotivasi saya di saat saya lemah, di saat saya tidak berdaya, dan di saat saya tidak mampu. Karena ada dorongan, kata-kata semangat, kata-kata hal yang memotivasi dari mereka, itulah yang membuat saya bangkit, semangat saya kembali. Karena hal yang mereka sampaikan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya percaya juga itu tidak lupa dari penyertaan Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan hal-hal yang memotivasi pribadi saya, untuk membuat saya semangat, sehingga saya bisa bertahan untuk menempuh setiap proses Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Sering orang bertanya seperti ini, apakah kamu pernah ragu ketika engkau mengiring pekerjaan Tuhan, mengiringi Tuhan? Ya, jujur, kalau saya secara pribadi, saya memang pernah ragu. Namanya juga manusia toh. Saya pernah ragu, kok Tuhan bisa panggil saya sih? Kok Tuhan bisa taruh saya di tempat hal yang tidak saya sukai? Ya, sebenarnya berbicara tentang panggilan, sebenarnya kalau saya secara daging ataupun secara manusia, saya nggak tertarik menjadi seorang pendeta, seperti menjadi seorang hamba Tuhan. Sebenarnya saya ragu akan panggilan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan taruh di dalam pribadi saya. Kok saya latar belakang saya dari agama ini, kok bisa Tuhan panggil untuk menjalani pekerjaan Tuhan ini, itu dan sebagainya. Saya seakan-akan pernah ingin putus harapan. Udahlah Tuhan, saya nggak mau lagi. Saya pengennya berhenti sampai di sini. Kayaknya aku nggak di sini gitu loh. Sebenarnya aku nggak di sini loh Tuhan. Kenapa Tuhan terus membuat aku, suruh aku di sini seperti itu, tempatkan aku di sini? Sebenarnya basicku nggak di sini seperti itu. Basicku bukan untuk melayani Tuhan. Basicku ya kerinduanku secara pribadi ya, kerinduanku secara pribadi. Aku sebenarnya pengen kuliahnya bukan menjadi pendeta ataupun hamba Tuhan. Sebenarnya aku pengen kuliah di bagian politik seperti itu, karena aku memang orangnya suka di bagian politik, di pemerintahan seperti itu. Tetapi rencana Tuhan kan nggak bisa diselami oleh manusia. Ternyata pas aku sadar-sadar, ada juga satu ayat yang membuat aku tersentuh, dan yang membuat aku sangat dibilang seperti apa ya, malu sendiri dengan hal yang pernah aku ucapkan sebelumnya seperti itu. Kok aku bisa menolak panggilan Tuhan? Kok aku bisa ragu dengan panggilan Tuhan? Di Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum aku lahir gitu loh, lahir dari kandungan ibuku, Tuhan itu telah pilih aku, telah tetapkan aku untuk menjadi alat kemuliaannya. Dari situ ketika aku membaca firman Tuhan tersebut, ketika aku merenungkan, oh ternyata Tuhan itu ajaib ya, Tuhan itu luar biasa ya. Ternyata aku nggak salah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Aku nggak salah untuk menjadi alatnya Tuhan seperti itu. Memang hal tersebut tidaklah mudah kalau kita cuma ucapkan, tetapi menjalani itu. Kalau kita menjalani segala halnya dengan keraguan, saya percaya hal yang kita mau, hal yang kita ingin gapai itu tidak akan berjalan dengan mulus. Nggak akan. Makanya seperti ada kata seperti ini. Walaupun ya dulunya aku pernah ragu ya dengan panggilan Tuhan dalam diriku. Bahkan aku punya kata seperti ini. Ternyata orang yang sukses itu karena dia mau mencintai proses, mau melewati proses. Tidak ada orang yang sukses bro kalau tidak mau mencintai proses, kalau tidak mau melewati proses. Karena orang yang sukses karena ia mau melewati proses, sehingga ia mampu menggapai cita-citanya, mampu menggapai keberhasilannya, mampu menggapai segala hal yang menjadi kerinduannya. Itulah yang pernah saya rasakan, itulah yang pernah saya alami di dalam pribadi saya. Kalau berbicara tentang keraguan, ya secara manusia juga saya pernah ragu. Yang saya rasakan ketika saya mengalami masalah, saya mau datang ke siapa seperti itu. Kalau memang saya bisa datang ke teman-teman saya, orang yang saya percayai, yang untuk menawari masalah ataupun mengobati setiap permasalahan yang saya alami seperti itu. Kalau saya datang ke teman-teman saya,
Tapi satu hal, ketika saya di dalam titik terendah, masalah bertubi-tubi, masalah yang begitu banyak menghampiri saya, ketika saya melewati proses Tuhan, saya cuma hanya bisa datang dan menangis tersungkur di hadapan Tuhan. Saya akui kelemahan saya akui segala permasalahan saya akui segala kekurangan saya di hadapan Tuhan. Pokoknya Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup saya. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saya, pasti Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas pribadi saya. Karena saya percaya dan saya yakin di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, di situ saya mendapat poin bahwasanya ada rencana Tuhan, ada hal yang besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam pribadi saya. Itu sih yang saya rasakan ketika saya mengalami masalah. Saya datang ke Tuhan, saya berbagi ke teman-teman saya menceritakan segala permasalahan saya, segala persoalan yang saya alami. Saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Ketika saya memang tidak mampu, memang tidak berdaya, pokoknya Tuhanlah yang ambil alih seluruh hidup saya. Karena saya percaya Tuhan menyertai hidup saya, Tuhan berjalan bersama saya. Karena Dia yang menjadi kekuatan saya di saat saya lemah, Dia yang memampukan saya di saat saya tidak berdaya. Itu yang saya rasakan ketika saya mengalami masalah, mengalami persoalan. Saya cuma hanya bisa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan harapan saya ke depannya, setelah saya lulus dari kampus Yapin, saya rindu ingin melanjutkan studi, mengambil S2 seperti itu. Dan kalau Tuhan mengizinkan, tapi saya percaya Tuhan mengizinkan. Dan setelah saya sudah selesai S2-nya nanti, kerinduan saya mau menjadi dosen seperti itu. Menjadi dosen, ya, dan tentunya juga saya nggak lepas yang dari namanya melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu tugas dan tanggung jawab saya yang pertama dan yang harus saya kerjakan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Itulah kerinduan saya yang sangat besar dalam pribadi saya. Tuhan panggil saya untuk menjadi alatnya, Tuhan panggil saya untuk menjadi perpanjangan tangannya, dan Tuhan panggil saya untuk menyampaikan firman-Nya kepada banyak orang. Itulah yang menjadi pergumulan saya sampai hari ini. Pokoknya setelah saya menyelesaikan segala hal yang saya mau, cita-cita saya, kehendak saya, memang terutama dan utama yang harus saya lakukan, mengiringi Tuhan sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hidup saya, setia sampai akhir. Itulah yang menjadi kerinduan saya.